Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Hebat. Oke. Hari ini sehat semua? Sehat semua ya kan? Ada yang enggak? Ada yang itu? Yang enggak datang? Enggak datang semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Aidil, oke Aidil, udah sarapan? Udah, doa siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Dharma. Jadi sebenarnya tujuan kita berdoa itu sebelum belajar apa? Siapa yang tahu? Tujuan kita sebelum belajar itu berdoa. Sebelum mau makan itu kita berdoa. Tujuannya apa? Untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dibukakan pintu hati kita, dibukakan pikiran kita untuk dapat menerima pelajaran. Diterangkan hatimu, iya kan? Nanti kalau kita sudah berdoa itu apa? Meminta supaya kabulkan. Kalau bisa kabulkan dalam hatimu, kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Oke, baik. Untuk anak-anak bapak semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, siapa di sini kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mimpin lagunya? Siapa? Nandini boleh maju ke depan, Nandini. Terima kasih, tepuk tangan buat Nandini. Dan sebenarnya ada juga tujuan kita menyanyikan lagu nasional itu. Jadi sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Iya kan? Setiap negara mempunyai pahlawan. Iya enggak? Pahlawan itu berjuang untuk apa? Untuk apa berjuang dia? Untuk kemerdekaan. Sehingga terjadilah proses pembelajaran seperti ini. Kalau seperti dulu nggak pernah merdeka kita kan? Belajarnya sembunyi-sembunyi. Udah itu belajarnya orang-orang kaya, orang-orang miskin nggak boleh belajar. Jadi setelah merdeka, maka bisalah kita seperti bapak, orang tuamu, kau sendiri, nanti anak-anakmu terus tetap belajar. Oke. Next.
Bapak tanya, sekarang sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Jadi hari ini, pagi ini Bapak kasih motivasi, belajarlah agar apa? Apa tujuanmu belajar? Mencari ilmu, ya kan? Apa lagi? Meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Jangan berhenti kau belajar. Bapak gitu juga. Bapak sebagai guru nggak berhenti belajar. Kalau Bapak berhenti belajar, jadi Bapak berhenti mengajar. Makanya ada peribahasanya apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Maksudnya kalau belajar kau dari sekarang, ilmu yang kau dapatkan itu tetap tertanam. Tapi kalau udah tua nanti nggak bisa belajar lagi. Kenapa? Hilang-hilang timbul. Kayak dapat semua itu. Sekarang coba suruh apa lagi? Kadang-kadang ada yang lupa. Jadi kalianlah sebagai penerus perjuangan bangsa. Keluar dan keluarga, ya, dan keluarga. Itu Bapak ingat. Jadi buatlah keluargamu bangga terhadap dirimu. Jangan capek hanya beri apa? Jajan, capek beri makan, tapi nggak ada gunanya. Sekarang ada yel-yelmu. Siapa? Pati, sini Pati. Pati yang mimpin yel-yel. Tangan. Bapak suka kalau siswa mau maju ke depan, Bapak suruh siswanya ke depan. Melatih apa? Melatih keberanian, melatih nyanyi, iya kan? Kalau berbuat baik itu harus apa? Berani. Kalau berbuat jahat, nggak usah. Oke, baik. Masih sekarang Bapak tanya, masih ingatkah keyakinan kelas kita? Masih ingat Kak keyakinan kelas? Apa aja keyakinan kelas? Hah? Coba kalau udah sebutkan, kalau udah nggak boleh berkata kasar. Gali, nggak boleh ngejek orang. Siapa lagi? Ya, nggak boleh makan Indomie di dalam kelas. Itu artinya menjaga apa? Disiplin waktu. Disiplin apa? Ideal kalau apa ideal? Iya, kalau keluar permisi terlebih. Iya kan? Tidak ngejek-ngejek nama. Tidak ngejek-ngejek nama orang tua. Saling menghargai lagi. Saling menghormati. Tidak membuli. Tidak boleh membuli kawan, kata Harry. Jadi nggak boleh. Artinya menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Apa lagi? Suami tepat waktu. Apa? Disiplin. Apa namanya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak boleh membuli teman. Udah siap kan? Oke.
Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan IPAS, ya kan? Apa kepanjangan IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi Bapak minta kepada anak-anak Bapak semua harus mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan tertib, dengan aman, dan dengan lancar. Sudah, kita sebelum pembelajaran ini kita mulai, sebelum Bapak sebutkan tujuan kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, apa kemarin? Kesepakatan pembelajaran dalam belajar. Tidak boleh benar, ideal, tidak boleh. Tidak boleh nyontek, bekerja sama dengan baik, ya kan? Menghargai pendapat, menghargai pendapat, aktif dalam berdiskusi. Itu ya kan? Setiap kelompok nanti aktif dalam berdiskusi. Jangan yang lain dikerjakan, disuruh kerjakan ini, nanti dikerjakan yang lain. Itu saya nilai, itu saya checklist. Yang mana ikut serta, bekerja sama. Kalau enggak nanti sibuk dengan urusannya sendiri, itu saya silang nanti. Ada nilainya. Siap? Oke. Baiklah untuk semuanya. Sekarang tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan. Pernah nggak dengar sistem pernapasan? Pernah kan? Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran kedua menunjukkan bagian-bagian organ sistem pernapasan pada manusia. Ada ini kan? Gambarnya ini Bapak tunjukkan. Nah, ini ada gambarnya. Cuma masih kosong. Kita disuruh ngisi nanti. Yang ketiga, mendemonstrasikan proses. Ingat ya, mendemonstrasikan proses kerja sistem pernapasan melalui media sederhana. Nanti kita lihat medianya dengan kelompok dengan memanfaatkan barang-barang bekas, iya kan? Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang hari ini untuk organ sistem pernapasan manusia. Sekarang Bapak tanya. Sekarang Bapak buat contoh gini. Sekarang Bapak lakukan apa ini? Coba perhatikan Bapak apa yang Bapak lakukan? Menghirup udara. Siapa lagi? Bernapas. Lain? Menarik napas. Lagi apa? Menghirup udara. Bernapas, menghirup udara, menarik napas, ya kan? Berarti yang Bapak lakukan menghirup udara. Bisa? Paham? Oke. Sekarang Bapak minta, kita udah pernah nyanyikan lagu apa? Lagu sistem pernapasan. Nah, jadi lagu sistem pernapasan udah tahu kan? Udah tahu nggak? Nah, coba kita nyanyikan sama-sama sebelum kita belajar lagi lebih dalam mengenai organ pernapasan manusia. 1, 2, 3, ya. Sistem pernapasan, laring-laring trakea, bronkus, bronkeolus. Hidup CO2, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen. Coba perhatikan yang Bapak tampilkan. Perhatikan yang Bapak tampilkan. Kepada kalian semua, Anugrah sama Gali, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi organ sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua,
Tadi udah Bapak sebutkan, sekarang kalian yang menyebutkan. Yang ketiga, barang bekas. Barang bekas itu barang apa? Barang bekas itu apa? Barang bekas itu apa? Barang yang nggak dipakai lagi kan? Itu barang bekas. Tapi bisa dimanfaatkan. Oke. Tadi kita buat organ pernapasan. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas itu diartikan sebagai kegiatan menghirup, memasukkan oksigen. Oksigen itu kelihatan enggak, Pak? Enggak. Dia berbentuk gas. Dia berbentuk udara. Bapak, coba sekarang sama-sama kita hirup. 3 kali ya. 1, 2, 3, ya. Keluarkan. Hirup lagi. Keluarkan. Hirup lagi udaranya. Keluarkan. Oke. Yang kita hirup apa? Yang kita hirup namanya O2, oksigen atau disingkat dengan O2. Sedangkan yang kita hembuskan itu namanya CO2. Kalau CO2 itu bersifat racun. Ya, dia bersifat racun. Makanya kalau kita ambil nafas, keluarkan CO2. Ambil oksigen, keluarkan CO2. Ambil udara yang bagus, udara yang bersih, keluarkan racun. Begitulah setiap hari sampai sekarang kau hidup. Kau kalikan satu tabung aja 300, Bapak bilang kemarin satu tabung 450.000, tahannya 2 minggu. Kau sekarang hidup berapa tahun? Banyak nggak? Kalau dikalkulasikan banyak nggak keluar uangnya? Kalau beli oksigen itu banyak kan? Beratus-ratus juta. Bersyukur nggak ya? Bersyukur. Iya, 10 tahun 400 juta harus keluarkan untuk membeli oksigen bernapas. Jadi disitulah timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kau sehat, kau enggak itu orang yang terkena penyakit asma, sesak napas itu kan karena sistem pernapasannya rusak, ya kan? Oke. Nah, di sini Bapak buat ada video ini kita tonton bersama-sama, tapi dicatat apa yang penting. Iya, dicatat apa yang penting. Itu nanti jadi persoalan, nanti Bapak tanya. Ya, nanti persoalan Bapak tanya. Dengarkan baik-baik. Karena di sini nanti pembelajaran kita dapat. Anak-anak semua, di sini pelajaran kita kali ini kita akan sama-sama mengulas dan mempelajari mata pelajaran kita atau ilmu pengetahuan dan sosial untuk kelas 5 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, organ pernapasan, sambil dengar, lihat, tulis. Ini memang udah ada di buku kan? Yang penting-penting aja ditulis. Yang udah ada di buku nggak usah dicatat lagi. Ini kan sekedar penjelasan kan? Iya kan? Sekedar penjelasan. Nanti setelah ini baru kita bagi kelompok, ya. Nah, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kita mau sama dalam pembahasannya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Yuk,
Langsung saja ketemu lagi anak organ pernapasan manusia. Nah, apa sih alat pernapasan atau bernapas itu? Nah, pernapasan berasal dari kata bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita itu menghirup oksigen atau O2, kita menghirup udara yang bersih, lalu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia. Mulai dari organ yang pertama yaitu rongga hidung anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua yaitu ada faring anak. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat epiglottis yaitu yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan yang ketiga yaitu adalah laring anak. Nah, dari laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau teka atau jakum ini yang sering kita sebut dengan jakum ya anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang hewan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan mendekatkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglottik yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getah atau silia dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Nah, trakea ini bercabang dua anak. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian organ pernapasan yang kelima yaitu ada bronkus anak-anak. Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, jika bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Cabang bronchiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita anak. Paru-paru dan paru-paru ini namanya alveolus dan ini contohnya yang mana perbedaan keduanya. Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia pertama, pernapasan dada anak. Nah, ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk,
Sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Nah, jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada jadi lebih besar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk ini menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Nah, ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Inilah contohnya proses pernapasan manusia ya, ketika kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Seperti ini ya anak-anak. Nah, cara menjaga organ pernapasan yang pertama, hindari merokok. Nah, hindari merokok ini karena rokok memiliki bahan ini, rokok bahan-bahan terkena dalam rokok bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Kemudian cara yang kedua dengan berolahraga. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan masker. Yang keempat yaitu menghindari infeksi. Nah, cara terbaik menghindari infeksi paru-paru yaitu dengan menjaga kebersihan, yaitu selalu atau rajin dengan mencuci tangan anak-anak. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi sudah sama-sama membahas organ pernapasan manusia. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian ya, Nan. Ya. Oke, dari video yang ditampilkan, ya kan, ada beberapa hal yang kita ambil. Yang pertama, kita dapat mengetahui organ pernapasan manusia. Apa saja tadi? Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, paring, iya kan? Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Alveolus. Sama, ya. Jadi organ pernapasan kita apa? Organ pernapasan kita apa? Namanya paru. Ya, Idil. Organ pernapasan kita adalah paru. Dengar. Organ pernapasan kita apa tadi? Paru. Jadi apa saja organ pernapasan kita tadi? Coba sebutkan dulu. Dharma. Yang pertama dharma. Yang pertama rongga hidung atau hidung. Yang kedua apa tadi? Yang kedua paring. Yang ketiga laring. Yang keempat trakea. Yang kelima bronkus. 5-6 bronkeolus. Yang ketujuh atau diafragma. Sini udah Bapak buat gambar. Nih gambarnya. Ya kan? Coba lihat. Nih prosesnya, ya kan? Dan dari video tersebut kita juga bisa mengambil bahwasanya pernapasan itu ada dua jenis. Ada namanya pernapasan dada sama pernapasan ke perut, ya kan? Ada dua pernapasan, ada pernapasan dada, ada namanya pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, dia dadanya berkontraksi, rongga dada. Kalau pernapasan perut, dia perut itu membesar. Nah, cara menjaganya kayak mana tadi? Dari merokok. Yang kedua, berolahraga.
solusi menjaga kebersihan. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok kan udah kita bagi, ya kan kemarin. Coba lah dibalik ke kelompoknya. Kelompok 1 tadi apa? 2, 3. Boleh pindah. Balik ke kelompoknya. Dah, botolnya masukkan dulu. Sudah. Coba. Inilah organ-organ pernapasan. Yang pertama sebutkan dulu sama-sama. Rongga hidung. Lagi. Nah, ini dia kan. Kalau kalian nanti mau ngecek, di sini ada cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah, oke. Terima. Sudah ada kelompoknya. Sudah ada kan? Kelompoknya. Kelompok yang pertama nih ya. Nih, visual mana? Ini visual kan? Ini taruh dulu ke meja Bapak nih. Anak. Kalian jawab pertanyaan ya. Sudah, alatnya sudah dikumpulkan. Nah, keluarkan alatnya. Orang ini nggak bawa. Keluarkan alatnya. Ada di. Ada di buku. Lihat, buku berlian ada. Semangat. Dali. Langsung Dali. Ayo. Bapak tengok yang paling semangat. Ini lincah kali kan? Mati.
Riansa, coba Riansa. Gitu ya. Lihat tangan semua. Jangan langsung duduk, berdiri dulu. Tarik napas. Tarik napasmu. Tarik napasnya ya. Tarik lagi. Tarik napas. Biar rendah. Tarik lagi. Oke, sekali lagi ice breakingnya panjang pendek. Bisa? Oke. Sudah cari lawannya. Kita tes kejujuran ya. Kejujuran. Siapa yang kena nanti eliminasi. Keluar. Ya. Ya, mendekat, menjauh, tangkap. Gitu ya. Oke, bisa. Ready? Oke, cari kawannya cepat. Sudah, gali sama-sama. Lagi sama Besti ya, sama Besti. Cari bestinya masing-masing. Ada bestinya. Hai Besti. Hai Besti. Berarti kan besti bapak semuanya kan? Hai Besti. Sudah siap? Yang saya yang gini. Sudah siap? Ready? Oke. Dengarkan instruksi dari bapak. Yang lain diem, nanti nggak fokus. Konsentrasi. Ready? Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Siapa yang menang? Kita ulang sekali lagi ya. Tadi angkat. Iya, dapat ikannya ya. Besar ikannya. Iya. Sekali lagi ya. Bisa? Itu konsentrasi. Melatih kejujuran dan konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Menjauh lagi. Mendekat, belum. Mendekat, menjauh, tangkap. Selamat. Coba Amar kalah ya. Oke, yang kita nggak tahu yang menang yang kalah, yang penting kita jujur dan konsentrasi. Yang besar kali kan ya, tepuk tangan semua. Sudah. Oke, yang menang. Dah duduk di kelompoknya yang tadi seperti gambarnya yang ini, lihat. Ini gambarnya. Ya, situ pun bisa juga. Agak besar ya. Gambar. Dari sini kok gambar, jangan di sini. Ini Pak. Iya. Mau dibalangi tutupnya. Wah. Yang Ini Pak balon. Ini nanti tuh dikaretinnya Pak, harus kasih persesian. Ini nih. Ini saya. Ini batu gunting. Ini Pak. Ini Pak. Iya.
Nah, buku berlian itu tadi. Ini Bapak. Ada pertanyaan kan? Ini sini ada. Ada jawabannya sini semua. Kenapa sini semua? Coba baca. Pasti ada jawabannya di sini. Itu kok diam? Kok diam? Sama-sama kerja. Chelsea. Oh ini ada Pak. Ada juga. Makanya dibaca pertanyaan soalnya. Nah, ini kan bagian dia nih. Nah, tulis ini satu-satu. Dari sini kan bisa. Nah, ini. Coba, ini organ pernapasan. Ini kan dia ini. Tulis dia. Nah, tulis satu. Ini lihat. Hah? Iya, semuanya. Tulis. Hidung. Kedua apa? Nah. Ya. Taring. Ya, semuanya di mana? Ini jangan sempat ada ruang apa ya, gelembung udaranya di sini. Harus sempat ditutup ya, Pak. Ini panjang juga. Itu mesti kemana? Hidung. Sebutkan. Oke, empat. Ini fungsinya juga, Pak. Nah, Karena biasanya gini ya Pak. Gini ya Pak. iya. Bisa? Botolnya belum Pak. Yang apanya botolnya? Botolnya ini Pak. Dari Masukkan ke dalam. ini. Nah ini ya. Kita akan bahas suaranya. Enggak ada suara. Suaranya sama suaranya tuh. Ini udah dikit, udah pas. Ini dijauh. Tinggal berapa lagi? Namanya tadi yang rokok dada dan Apa katanya? Tuliskan 3 organ di dalam saluran. Pilih aja salah satu, itu semua. salah satu. Berapa mintanya? Berapa? 3 ya? 3. Nah, berarti minta 3. Mana? Yang mana kalian ambil? Dari A, B, C, D gitu. Atau kalian milih D, Ini F? bisa Pak. Ini bisa. Ini yang penting berapa? Yang penting 3. Fungsinya ada sini kan? Nah, udah. Titik ya Pak. Iya, tinggal tulis saja. Buat kepalanya, buat badan. Bantu kawannya, jangan duduk dia. Harus apa? Atraktif.
apa, ada. Itu pun bisa juga. Lagi jelas kan? Ada yang mau yang mana? Yang ngambil dari video yang Bapak jelaskan ini atau dari ambil gambar ini? Yang paling mudah yang mana? Ambil sini. Kalau ini videonya ada di sini. Terserah kalian lah yang mau ngambil yang di sini atau ngambil di sini. Yang ini lebih cepat kan? Ini agak buram-buram hidungnya lihat. Cuman di sini lagi. Buat aja kepalanya, udah tinggal sedikit lagi. Buat dagunya, buat lehernya bukan. Anugerah. Terus yang nanti tinggal bagi nama. Kalau menurut Bapak sih jelas yang ini. Udah, tinggal masukkan itu. Yang ada cincin-cincinnya itu, mana ada kan? Yang mana? Tuliskan. Sebutkan 3 cara gitu. 3 cara memelihara. Nah, ada 3 cara memelihara. Cara memelihara. Apa tadi? Sebutkan cara melihat organ. Sebutkan cara memelihara. Ya. Nah, gitulah. Jangan dia sampai ada apanya udaranya ya. Agak tambah lagi sekali lagi di sini, agak banyak. Tambahin warna lain. Enggak ada lagi warna biru. Enggak apa-apa, warna yang lain kan beda enggak apa-apa. Sama warna hijau aja. Kuning ada semua. Gabungkan aja warnanya tuh. Ini Pak, coba Pak. Ah, sini ada. Yang di video Bapak pun ada juga. Apanya? Ah, ini dia. Ya kan? Kemana kalian ambil? Ah, ini cara menjaga. Apa aja tulis? Apa saja? Ah, ini kan dia ini. Nih kan? Tulis aja semua. Ah, menjaga kelembaban ruang. Tulis ruangan. Ah, tulis. Dapat. Mirip. Udah. Bukan. Plastik panjang. Mana? Plastik besar itu nggak ada. Ah. Gunting, bilang yang gunting. Bagi dua. Dia bagi 2. Ini gunting ini. Nah. Kita ininya. Bonteknya. Buka. Di sini, Pak. Enggak, sana. Iya, aku pasti nggak lagi. Habis. Semua. Lawan banyak. Udah langsung tarik ya. Dalam mainan aja. Kalau cuma ada bikin bahan tak. Nah, ini tinggal ya. Jangan ditarik. Apa? Mana? Di situ berapa? Sambung aja jawabannya di belakang. Cuman nanti pas presentasi kan kalian harus tahu jawabannya di mana, atau kalian buat aja ulang dari belakangnya. Itu kemana? Menjaga kelembaban ruangan. Nanti capek kali kan. Ah, tulis aja 3 aja, 3 atau 4 ya.
Ya kompak aja. Yang kalimat yang apa? Kalau ini jangan sampai ada udara masuk. Nanti pas di sini. Tapi harus diginikan dulu. Nah, harus ada corong, inilah yang katakan diafragma. Mana Pak? Ya kan? Baru nanti ikat karet dulu, baru isolasi, ikat karet. Nah, terus isolasi lagi nanti. Anak karet, cari karet, ada karet. Nggak usah dihembus pakai mulut, nanti dia kembang sendiri tuh nanti. Kalau bapak tarik ini, makanya dibagi corong sedikitnya. Katanya bagi corong lagi ya. Corong ada lekukan dia, gitu ya, bisa dilekuk untungnya. Dan bagi kali, iya tapi dia diselotik nanti isolasi. Kalau gagal baru bisa. Gagal baru pakai balon. Iya, tapi kalau balon nanti takut bapak dia nggak muat, nanti bisa kencuk ininya. Kalau pakai balon, iya, jadi kayak ya kan. Jadi dia jangan kayak gini, dia nggak boleh. Kendor ya Pak? Biar kendor gini. Nah, nanti ini yang kita tarik. Mana? Mana karet? Iya Pak. Masih nulis? Bukunya mana buku? Buku apa? Buku bacaan? Buku bacaan mana? Tinggal tulis nama ini aja. Nanti kalau ada ya. Namanya tinggal tulis. Pakai kertas ini pun boleh. Nanti digunting. Iya kan? Yang gunting. Tulis namanya. Gunting betul-betul. Ya. Udah siap? Udah Pak. Apa? 1. Udah Pak. Mantap. Gak bisa lah dipresentasikan nanti kan? Yalah. Sama satu kelompok maju semua. Yang bawahnya. Tiga juga. Itu buat. Dari kelompok 1 akan menginstansikan sistem pernapasan organ bagi manusia, yaitu rongga hidung, taring, trachea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil jawaban dari KPD. 1. Bidang cutting trakea, brontis, bronchial, Kupas lagi oleh 1. Sedikit aja. Yaitu menggunakan botol, galon, plastik, dan sedotan. Terima kasih. Hasilnya nanti lo nggak nyambung, mampus dong. Kita mengakhiri pelajaran. Organ apa? Al-Fatihah apa? Sistem pernapasan organ manusia.
Apa? Organ pernapasan. Organ pernapasan. Jadi apa yang dimaksud refleksi itu? Mengingat kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan apa yang kamu sukai? Apa yang kamu sukai ke dalam kegiatan ini? Membuat contoh alat peraga ya? Iya kan? Ini kelompok 2 apa yang disukainya? Berdiskusi. Ya, saling bekerja. Kelompok 3, kelompok itu yang disukai apa? Berdiskusi bersama. Oke. Kesulitan ada nggak? Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2? Kelompok 3? Ada. Sekarang nanti untuk berikutnya kita pelajari lagi mengenai jenis peredaran organ peredaran darah. Nanti siap-siap ya. Oke, di sini tadi sudah ada temanmu, ada yang marah, ada yang bahagia. Alasannya sudah dibagi tahu sama Bapak. Alasannya adalah karena dituduh ngambil ya. Karena dituduh ngambil barangnya. Ya, siap. Kelompok 1 siap presentasi. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita mengakhiri pelajaran, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan Bapak sangat berterima kasih sekali karena sudah sama-sama mengerjakannya, bekerja sama dengan baik walaupun ada sedikit kesulitan sedikit ya kan. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Boleh Dharma? Sudah kita belajar, marilah membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.